Halo Mas Sis dan Mbak Bro, kembali lagi di berita teknologi.com dan kali ini kita akan melakukan pengulasan atau review smartphone dari Blackview BV6000. Ya, lagi-lagi smartphone ini berasal dari Tiongkok ya, dimana Blackview sendiri telah merilis versi sebelumnya yaitu BV5000 dan ini merupakan versi pembaruannya dimana telah menggunakan prosesor dari MediaTek Helio P10. Ini prosesornya lumayan ini. Dimensinya ini cukup tebel ya ini ya. Bahkan itu sampai 1,6 cm, mau 2 cm ini, wih. Jadi kok di kantong bagi yang nggak biasa bawa HP gini rasanya gimana ya? Ngedabel ya kalau orang Semarang bilang itu ngedabel. Untuk ukurannya juga gede nih, gede karena ini menggunakan bahan metal, ini metal dan dilapisi bahan karet. Bahan karetnya sendiri ini berguna sebagai anti air ya. Jadi biar nggak ngerembes-ngerembes masuk sini karena smartphone ini memang cocoknya itu dipakai di outdoor. Di bagian depannya kita bisa melihat ada tulisan IP68 dimana itu merupakan sertifikasi dari smartphone Blackview BV6000 ini. Jadi smartphone ini tuh anti air, anti debu. Bahkan kabarnya itu bisa jadi palu alias martel. Buat mukul apa ya kira-kira? Untuk desainnya sendiri bisa dikatakan ini nampak kokoh banget ya Blackview BV6000 ini. Di bagian bawah kita akan menemukan sebuah port micro USB yang mana telah ditutup dengan karet. Jadi ini karetnya tuh untuk melindungi, dimana ada bautnya juga ya itu ya. Lalu di bagian atasnya juga terdapat port untuk headset atau headphone yang mana juga ditutup oleh karet atau lapisan karet, dimana ini untuk menghambat air biar gak masuk ya. Saat dibandingkan dengan smartphone dari iPhone 5s, ini nampaknya Blackview BV6000 ini tebel banget ya. Bisa dilihat ini ya. Tebelnya iPhone 5s aja yang terbilang tebel aja kalah tebel ini. Di sini jadi kelihatan unyu-unyu gitu ya, kelihatan imut-imut gitu, kecil jadinya. Pada sisi bagian kanan kita akan menemukan 3 tombol, yaitu tombol power dan tombol volume, baik volume plus dan minus. Dan ini volumenya ini tombolnya terbuat dari bahan metal ini. Lalu di bagian kiri ini nih. Di bagian kiri ini kita akan menemukan 3 buah tombol juga. Ini itu tombol shutter kamera atau akses cepat. Lalu ada tombol push to talk atau PTT. Dan yang terakhir ini ada tombol SOS. Jadi tombol SOS ini berfungsi untuk mengirimkan sinyal SOS. Nah, untuk pengaktifan dari tombol SOS ini cukup ditahan 10 detikan ya. Nah, ini langsung set hub kontak setting. Nah, jadi setelah mengirimkan sinyal tadi ya, ini kita bisa mengatur kontaknya, siapa yang mau tidak dihubungi, dan isi pesannya itu berupa dari koordinat GPS karena GPS dari smartphone ini terbilang akurat dan ada pesannya, jadi langsung dikirimkan. Jadi misal kesasar di gunung atau kesasar di mana, langsung kirimkan ke nomor kerabat Anda atau keluarga Anda dengan format seperti ini. Nanti untuk memudahkan pencarian. Bicara soal antar mukanya, Blackview BV6000 ini nggak mengalami banyak perubahan ya. Di sini menggunakan Google Stock dan juga itu di sini kita nggak akan menjumpai app driver. Jadi semua aplikasi itu menjadi satu dalam layar home screen. Untuk sistem operasi yang digunakan ini Androidnya berbasiskan Android 6.0 Marshmallow ini. Soal fiturnya di sini kita bisa melihat ya, ada fitur yang cukup menarik bagi saya yaitu fitur turbo download. Jadi kalau menggabungkan WiFi yang kenceng dan jaringan 4G yang kenceng, kecepatannya 10 MB per second tembus itu ya. Lalu ada fitur juga Glove Mode. Di sini fitur Glove Mode ini sangat mendukung bagi Anda yang berpergian atau mungkin saat mendaki gunung dingin kan, pakai sarung tangan. Nah, dengan menggunakan Glove Mode ini kita bisa menggunakan smartphone ini, jadi tetap nyaman dipakai. Lalu di sini ada fitur off screen gesture ya. Di sini fitur ini merupakan fitur gestur-gestur saat layar mati, seperti double tap untuk menyalakan, lalu ada swipe up, lalu ada kontrol musik dan mengakses kamera. Dan di sini kita juga bisa mengatur gestur yang lain ya. Bisa kita customisasi seperti keinginan kita. Misalnya ini ada gestur S, kita mau buka apa? Browser misalnya, kita aktifkan, kita nyalakan dulu, kita coba. Iya. Responnya cukup lama tapi ya sayangnya. Lalu ada fitur system motion. Di sini kita bisa melihat ada 3 finger screenshot dan 3 finger slide left. Untuk mengakses recent apps kita coba aktifkan dulu. Jadi slide 3 fingers up or down to take screenshot. Nah,
Sip, ini ya. Nah, mantap ini. Oh ya, recent apps-nya ini nampak seperti Google Stock sendiri ya, bisa kita lihat. Nggak jauh berbeda dengan Google Stock. Hampir kelupaan kalau Blackview BV6000 ini telah mendukung jaringan 4G LTE yang ada di Indonesia ya. Jadi bisa menggunakan kartu yang ada di Indonesia seperti ini. Oh ya, BV6000 ini mengusung unibody ya. Jadi untuk penggunaan baterainya itu nggak bisa dilepas, tapi untuk memasang kartu SIM-nya itu cukup unik, yaitu dengan membongkar atau membuka tempat ini ya. Ini ada bautnya dengan menggunakan obeng yang udah disediakan oleh Blackview. Dan ini sedikit dicongkel ya, tapi jangan keras-keras, pelan aja. Wah, wih, mencotot. Nah, kita ambil karetnya. Ini tuh karet pelindung, jadi biar nggak kemasukan air. Nah, ini dia. Ini untuk letak kartu SIM dari Blackview BV6000. Ini itu untuk kartu micro SD, lalu ini untuk kartu SIM, dimana mendukung penggunaan dua kartu SIM ya ini ya. Jadi peletakannya itu ada di ini tipis di bawah sama di atas ini. Jenisnya tuh micro SIM. Kalau mau masang itu juga perlu diperhatikan, yaitu karetnya perlu dengan benar-benar dipasang ya. Jadi karena ini sebagai lapisan anti airnya biar nggak kemasukan air, jadi dipasangnya perlu teliti, ekstra teliti. Nah, kalau udah kita kembali pasangkan ini cover belakangnya. Dan perlu diketahui ya, kalau masang bautnya ini perlu yang kenceng. Di kalau bisa yang kenceng, jangan kenceng banget, yang jelas kenceng banget nggak bisa dibuka ntar malah dol. Waduh, coto ini nggak bisa dibuka. Dah sip. Nah, bismillah ya ini ya. Bicara soal kamera, Blackview BV6000 ini dibekali dengan sensor kamera belakang sebesar 13 megapiksel dan kamera depannya itu 5 megapiksel. Namun di sini Blackview menggunakan sejenis pengolahan software lagi, di mana hasilnya tuh tampak 18 megapiksel untuk kamera belakangnya dan 8 megapiksel untuk bagian depannya. Jadi sejenis diperbesar, dan untuk software atau aplikasi penggunaan kameranya ini menggunakan Google Stock, dan fitur-fiturnya menurut kami terbilang minim, hanya ada mode normal, mode PIP, dan mode panorama, serta ada mode HDR. Dan fitur-fiturnya pun menurut kami standar Google Stock ya. Namun bagi Anda yang ingin mengeksplorasi lebih lanjut bisa menggunakan aplikasi pihak ketiga, dan menurut kami hasilnya itu standar, nggak jelek, standar lah, mumpuni untuk penggunaan kamera sekelas smartphone 2,5 hingga 3 jutaan. Dan hasil videonya pun terbilang ya oke lah, masih dibilang oke. Sayangnya untuk foto di dalam ruangan yang cukup gelap ini dari Blackview BV6000 nampak sedikit gelap, padahal sudah ditambahkan cahaya pendukung, tapi Blackview BV6000 ini masih terkesan nampak gelap. Tapi untuk hasil kamera outdoor kami puas, hasilnya oke, nggak mengecewakan lah pokoknya. Chipset dari MediaTek Helio P10 yang ada pada Blackview BV6000 ini memang ditujukan bagi penggunaan multimedia, apalagi dibekali dengan RAM sebesar 3GB dan menggunakan tampilan antarmuka bawaan Google Stock. Smartphone ini tidak mengalami gejala lagging sama sekali, lancar, nggak ada patah-patah gitu ya. Bermain game berat seperti game-game SD itu smartphone ini bisa menghandle dengan baik, dengan mulus, tanpa kendala. Selain menggunakan chipset Helio P10 yang sangat cocok untuk multimedia, Blackview BV6000 ini juga dilengkapi dengan sensor yang cukup lengkap, malah terbilang hampir lengkap ya menurut kami. Di sini kita bisa melihat ada sensor accelerometer, ada light, ada sensor orientasi, proximity, gyroscope untuk menjalankan virtual reality, sensor suara, sensor magnetik, bahkan ini ada sensor deteksi tekanan. Mantap ini ya. Nah, untuk sensor tekanannya ini kita bisa mencoba nih ya. Di sini ada indikatornya, kita coba tekan, tahan. Ini saya tekan ini ya. Nah,
Uh. Lalu ada gyroskop ya, seperti yang bisa dilihat ini gyroskop sangat cocok untuk menjalankan virtual reality. Bicara soal speaker, Blackview BV6000 ini meletakkannya pada bagian belakang dan suaranya bisa dibilang enggak keras, enggak pelan juga, dan standar sih menurut kami. Jadi ngebassnya juga biasa, treble juga biasa. Ya untuk penggunaan sehari-hari atau penggunaan standar, penggunaan wajar itu masih normal. Ditujukan bagi para pecinta aktivitas outdoor, Blackview BV6000 ini dibekali dengan baterai yang cukup mumpuni, yaitu sebesar 4000 mAh ya. Dan baterai ini pun bisa bertahan hingga 10 jam lebih selama penggunaan penuh. Dan untungnya juga didukung oleh charger yang memiliki output sebesar 2 ampere, jadi mendukung jenis quick charging ya. Dan saat mengisi dari posisi 0 hingga 100% itu membutuhkan waktu sekitar 2,5 jaman, dimana kami rasa itu sudah wajar untuk kapasitas baterai sebesar 4000 mAh, dan untuk waktu standby-nya sendiri bisa sampai 2 hari. Dibanderol dengan harga mulai 2,5 jutaan hingga 3 jutaan, menurut kami Blackview BV6000 ini sudah memenuhi syarat sebagai smartphone untuk para pecinta outdoor. Tapi yang jelas smartphone ini terbilang cukup tebal karena lapisan karetnya untuk melindungi dari air ya, dan juga dimensinya itu terbilang lebar padahal layarnya itu hanya 4,7 inci. Karena ditujukan untuk pengguna outdoor, smartphone ini tidak dibekali dengan sensor pemindai sidik jari yang cukup disayangkan ya sebenarnya itu. Untuk hasil kameranya sendiri, seperti yang kami katakan tadi, saat mengambil foto indoor atau di dalam ruangan itu nampak gelap, padahal cahayanya sudah cukup lumayan. Tapi untuk foto outdoornya kami bisa katakan puas. Soal ketangguhan dari smartphone Blackview BV6000 ini kita bakal ulas atau bahas pada video selanjutnya. Nah, biar nggak ketinggalan, makanya kalian bisa subscribe channel kami biar tahu video dari ketangguhan smartphone Blackview BV6000 ini. Katanya tuh bisa jadi paku, kok jadi paku? Jadi palu, jadi bisa buat mukul paku, anti air, anti debu, bahkan kabarnya dibanting pun juga masih bisa bertahan loh smartphone ini. Wuih, sangar ya. Gak cuma itu aja, kalian juga bisa mendapatkan video terbaru mengenai unboxing dan review atau ulasan smartphone atau gadget yang masa kini. Ada pertanyaan atau ingin mengomentari video ini, silahkan berikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Serta jangan lupa like dan share video ini atau bagikan video ini ke teman-teman kalian, bagi para pecinta outdoor terutama. Dan gak ketinggalan juga untuk kunjungi situs kami di www.beritateknologi.com untuk mendapatkan informasi seputar teknologi yang terkini. Jadi biar gak kudet, biar gak ketinggalan zaman, makanya kunjungi situs kami. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa kembali. See you.